jatuh hormatnya akhir bagale Zaki pada Zaki dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melangkahkan kaki mengaitkan amal menuju masjid Al-Mu'awanah yang kita cintai ini dalam rangka Muharram. Salawat berikan salam tak lupa pula kita hadirkan kepada junjungan besar alam, yakni tentang programator yang tak pernah motor, programator yang tak pernah memakai dasi, tentang pahlawan yang tak pernah mencari lawan. Nabi mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pembimbing Muhadarah Ustaz Redi Abdullah, Ustaz Alif Fani, dan yang saya hormati abang-abang kelas saya sayangi, adik-adik kelas saya banggakan tanpa memperpanjang kata-kata al-Imam, langsung saja saya bacakan tema muhadarah saya yang bertema menahan marah. Menahan marah. Dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari berbagai problem. Dari itu harus kita tanamkan sifat sabar untuk menghadapi sifat-sifat. Jika kita sabar, kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Orang Islam harus benar-benar kuat, bukan berarti pandai bergulat, tapi kuat yang bisa menahan amarahnya. Saat kehidupan amarah ini, kita tahankan sifat sabar di dalam diri kita dan kita tidak mudah dijamkan dengan bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Inna masyaridu bismillahirrahmanirrahim. Inna masyaridu yang itu nafkahnya tinggal artinya orang kuat itu bukan orang yang pandai bergerak, tapi orang kuat itu orang yang dapat menahan amarahnya. Hadis demikian kecilan yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lili Jawali. Kepada Dodi Zaki, Presiden Batu Kerja yang akan diwakil oleh Jawali. Kepada Jawali, silakan. Masya Allah. Bisa kondisikan. Ada bele.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pemimpin muhadharah pada malam hari ini Ustaz Zaidi Abdullah dan Ustaz Awis Bani. Dan yang saya segani ahli kelas saya dari kelas 4 sampai kelas 6. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan serta kelas. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengangkat kaki, mengayunkan tangan menuju Masjid Al-Muawadah bersama-sama dengan saya ini dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah dan dengan acara muhadharah. Sholat dan salam tidak lupa kita menjaga kepada sang proklamator yang tidak pernah berubah, sang proklamasi yang tidak pernah mengkhianati, dan sang pahlawan yang tidak pernah mencari lawan. Siapa lagi kalau bukan Nabi Bana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Baiklah, tanpa panjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya bacakan judul tema muhadharah pada malam hari ini bertema 3 syarat keberuntungan. 3 syarat keberuntungan. Allah telah memberikan 3 persyaratan yang harus dilakukan jika ingin mendapatkan keuntungan dan kemenangan. Persyaratan tersebut dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dahana menjaga pada kaos di masalah. Sungguh beruntung orang yang bukan dirinya menyebut nama Tuhannya dia yang salah. Quran surah Al-A'la ayat 14-15. Syarat yang pertama yaitu kita harus rajin, yaitu kita harus selalu menjaga kebersihan seperti tingkat gigi dan mandi, dan pakaian kita pakai juga harus bersih terhindar dari segala kuman dan penyakit, serta tempat yang kita tinggali juga harus bersih, seperti kita sapu dan kapel. Dan makanan yang kita makan juga harus bersih, terhindar dari segala kuman, penyakit, dan segala hal-hal yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nadhafatu minal iman." Kebersihan sebagian dari iman. Maksud dari hadis tersebut ialah iman seorang itu tidak lepas dari kebersihannya. Motor merupakan bukti bahwa iman seorang itu belum sempurna. Iman untuk kita agar selalu jaga kebersihan dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan hati kita juga harus dibersihkan agar terhindar dari sifat kufur, iri, dan dengki. Syarat kedua yaitu kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir kepadanya. Zikir kepada Allah ini berbeda dengan ibadah lainnya. Salat diwajibkan 5 kali sehari. Zakat diwajibkan 1 tahun sekali. Haji diwajibkan 1 seumur hidup, 1 kali seumur hidup. Tetapi zikir berbeda. Zikir dapat dilakukan dimanapun ataupun kapanpun kita berada. Zikir merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Ada sebagian dari kita yang dengan Allah ketika ramai dan juga ketika sepi. Maksiat dikerjakan, bohong dilakukan. Dan ada juga sebagian dari kita yang ingat Allah ketika sepi dan lupa ketika ramai. Sering mengikuti teman yang tidak melaksanakan sholat, pergi ke tempat organisasi dan mabuk-mabukan. Untuk itu agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi maupun ramai, membutuhkan hati-hatian
niscaya seperti selesai melaksanakan sholat, maka baiknya kita berzikir kepada Allah seperti mengucapkan astagfirullah sebanyak 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan bacaan la ilaha illallah la ilaha syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Jika hal tersebut sering rutin kita lakukan, insyaallah kita akan selalu mendapat Allah Subhanahu wa taala. Dan berjalan juga harus dimulai dengan baca bismillah dan ditutup dengan bacaan yang dalam. Syarat yang ketiga yaitu kita harus rajin dan tekun dalam melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Salat ialah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Salat merupakan raja dari segala ibadah karena salatlah ibadah pertama kali yang akan dihisab pada yaumil akhir nanti. Siapa saja yang sempurna salatnya, maka sempurna pula agamanya. Dan siapa yang tidak sempurna salatnya, maka agama seseorang itu patut untuk dipertanyakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Yati bainana wa bainakum salat, wa man ta'ala faqad kafar." Sesungguhnya perjanjian antara aku dengan mereka ialah salat. Barang siapa yang sengaja dengan salat, sesungguhnya mereka telah kafir. Oleh karena itu, mari kita jaga salat waktu yang dilakukan kepada kita semua. Kita jalani dengan khusyuk dan tawaduk, dan tidak ada alasan apapun untuk kita sengaja meninggalkan salat. Jika kita salat tak dapat berdiri, kita dapat salat dengan duduk. Jika tak dapat duduk, kita dapat berbaring. Jika tak dapat berbaring, kita dapat isyarat. Dan tak dapat pula isyarat, maka kita yang akan disolatkan. Alhamdulillah. Sekian, begitulah persyaratan yang harus dilakukan jika ingin mendapatkan keuntungan dan kemenangan. Sekian, mohon doa dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.